warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tadi sudah makan atau belum? Berarti masih semangat dong? Coba ibu cek ya. Lapor dulu ya sih. Iya, benar. Gini Mas Radit. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, coba anak-anak tengok kanan kiri, ada nggak teman-temannya yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Lestiari. Oke, berarti nggak apa-apa karena ada suratnya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, ayo persilakan. Iya, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya, coba sebelum kita lanjut ke materi, kita nyanyi bareng-bareng terlebih dahulu. Jadi lagu Halo Halo Bandung. Tahu semua ya? Tahu. Oke, kita sambil berdiri ya. Boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya. Oke, jadi lalu tadi Halo Halo Bandung. Kira-kira Bandung dulunya kayak gimana? Oke, jadi dulu di Bandung terjadi Bandung Lautan Api yang ceritanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Oke, ibu cerita sedikit ya. Dulu di tahun 1946 kalau tidak salah itu terjadi Bandung Lautan Api. Nah, supaya di Bandung itu mereka memberontak karena tentara Belanda itu kan ada di Bandung, jadi mereka memberontak dengan membakar Bandung itu. Jadi Bandung Lautan Api. Berarti itu bakal semua, Bu? Iya, kebakar semua. Jadi kan tentaranya pergi dari Bandung soalnya kan kebakaran. Gitu. Lautnya juga, Bu? Kalau enggak kebakaran ya masih Pak. Oke. Bisa. Dari peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kita sebut sebagai sejarah. Sejarah? Ya, sejarah. Masa lalu itu sejarah. Ya, tapi yang ada nilai sejarah. Sejarah tapi dibuang. Nah, Karena saya bilang punya sejarah, Bu. ya, semua orang percaya sejarah. Jadi kita akan belajar tentang peninggalan sejarah di sekitar lingkungan kita. Hari ini anak-anak akan belajar mengidentifikasi berbagai contoh peninggalan yang ada di lingkungan. Seperti tadi ada di Tono, terus ada yang lain sebagainya. Nanti kita belajar bersama. Kemudian nanti anak-anak juga bisa menganalisis bentuk peninggalan sejarah di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir nanti anak-anak bisa memiliki perbuatan yang baik dan benar untuk menjaga peninggalan sejarah di lingkungan sekitar. Ada lubang buaya nggak, Bu?
Jadi coba perhatikan di depan ya. Ini ada gambar apa? Ada yang tahu nggak? Apa namanya? Candi. Yang mana pernah ke sana? Lihat apa aja? Lihat apa aja di sana? Ada apanya? Ini juga termasuk peninggalan bersejarah. Oh iya betul, arca. Nanti kita juga bakal belajar tentang arca. Selanjutnya ini masjid besar Terboyo. Ada yang pernah masuk nggak? Ide orang Surabaya tuh. Ini tuh masjid yang itu peninggalan Pangeran Terboyo yang ada di Gayam Sari. Iya. Udah tahu besok tampil ya. Gayam Sari itu ya Semarang Utara nggak sih? Nah selanjutnya ini kita baca bersama-sama ya, coba pengertian sejarah. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jadi pengertian sejarah ini ya, sudah paham? Nggak paham? Jadi intinya suatu peninggalan sejarah itu adalah benda atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Itu. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan video yang ada di sini. Ini ada beberapa contoh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Bu, nggak kedengeran. Kurang keras ya? Iya, pakai remote Bu. Remote TV Bu. Terima kasih Bu. Batik pedem itu mana Bu? Cilacap. Bodoh. Tulisan gitu. Contohnya adalah benteng kota, benteng Portugis, benteng Penuh, dan benteng teman misalnya dan itu adalah museum. Museum adalah tempat Dalamnya ada apa Bu? Di dalamnya ada peninggalan bersejarah. Itu apa Bu? Remote itu apa? Ini baca juga. Ih, tiba-tiba konsentrasi Bu. Ayo lihat dari belakang ke sini nggak? Belum, bisa aja ya. Oke, jadi tadi sudah paham ya anak berapa peninggalan tadi dan di sini ada apa ini coba tebak? Pop-up dulu. Lihat tuh. Iya bagus Bu. Coba tadi kan ada katakan dulu ya, tadi kan ada peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha. Ini kan ada Bu, yang itu gimana sih?
dewa atau dewi ini juga bisa dilakukan di candi. Contohnya di sini ada Candi Borobudur. Kelihatan nggak di belakang? Ada Candi Gedong Songo. Terus ada Candi Tugu. Kemarin kita nggak pernah ke Candi Tugu. Ingat semua nggak kemarin? Cuma deket loh di sini loh. Besok kita kesana lagi ya. Oke, selanjutnya Aca. Tadi siapa yang punya Aca tadi? Jadi satu pada zaman dahulu yang ada di candi-candi itu biasanya itu disebut sebagai Aca. Contohnya ada Aca Airlangga. Ini di Jawa Timur letaknya. Jawa Timur. Tahu nggak? Tahu lah. Ada Kandesan juga di Borobudur. Nah, Dulu kepalanya sudah iya, yang katanya kalau bisa pegang terus nanti ada juga bersama itu kalau mau ingat saja Arca kalau juga gambarnya betul. Pernah kesana belum anak-anak? Selanjutnya ditanya juga sifat lagi ya. Yang tadi itu namanya Prasasti Jambu. Jambu bu. Ya, kalau yang di Semarang itu ada namanya Prasasti Watu Lawang. Pernah kesana nggak? Tempatnya Prasasti Seribulan maksudnya ini tuh tempatnya di Getasan nggak? Tahu kan? Ini baru ditemukan sekitar tahun 2019. Prasasti Jaji Alun-Reun. Ya, itu contoh kitab-kitab karya sastra. Yang pertama ada Sutasoma, yang sekarang Benar. ada negara Kertagama dan juga negara Madura. Kalau yang perang antara Pandawa dan juga Kurawa, nonton Mahabharata nggak? Nah itu ceritanya ada di kitab Balapalinda. Tadi kan sudah bagian peninggalan kerajaan bercorak Islam. Yang pertama ada masjid itu apa? Tempat ibadah. Ada lagi ya Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Gede Kauman. Anak lagi pernah semua kayaknya atau pernah kemana? Pernah
Itu apa Bu yang belakang? Ada lagi soal. Oh. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya. Nah ini tadi ya ada beberapa Mana Bu? Mana gambarnya anak Bu? Hah? Mana gambarnya? Nah lagi. Belum pro ya? Iya. Ini nanti lihat di sini ya. Ya, ada ganti. Nah kalau yang kerajaan Islam tadi kan banyak apa ya? Sebenarnya itu ada masjid, ada kaligrafi, batu nisan, keraton, pertunjukan, dan seni ukir. Nah kalau seni ukir ini biasanya ada di masjid Nahiyah kan? Ya, terus ibu pernah Bu? Pernah dong. Seni ukir. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menyimak beberapa peninggalan bersejarah, selanjutnya nanti anak-anak akan berkelompok dan mengerjakan LKR. Nah, di sini berapa jumlahnya tadi? 18. Ya, kita bagi jadi dua kelompok ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2. Bu, tidak mendengarkan. Kalian dengarkan dulu ya. Duh, ibu Kak Rono. Biasanya selanjutnya harus diperhatikan dulu LKM-nya. Di sini kan ada langkah kegiatan yang bisa disimak dulu. Yang pertama nanti anak-anak bergabung bersama kelompok, sudah ya ini ya. Nah, terus nanti anak-anak menuliskan berbagai peninggalan sejarah di lingkungan sekitar, tapi sesuai pengalaman anak-anak. Misal pernah ke Candi Tugu, nanti ditulis di sini ada lokasinya di mana, kemudian dibangun atau ditemukan pada tahun berapa dan sejarah singkatnya. Nah ini disesuaikan dengan buku yang anak-anak bawa. Kalau buku pakai semua kan? Tadi ada bawa Bu. Kalian nggak bawa Bu. Saya sebenarnya Kalian bawanya make up Bu. Iya, ada bawanya. Ada nanti bawa lipstick Bu. Perhatikan teman dulu. Ya, berarti selanjutnya setelah berbagi pengalaman ditulis di sini. Dan setelah itu nanti anak-anak akan mempresentasikannya. Nah, kalau 10 menit cukup nggak? Cukup. Oke, sebelum mulai mengerjakan ada pertanyaan dulu atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau begitu anak-anak boleh segera mengerjakan. Oke. Silakan. Ini mana Bu? Ini Bu. Mana yang susah? Ini. Guru, Bu, tadi sempat gini aku Bu. nggak boleh gitu ya, Mas. Jangan Bu. Gampang banget kan kon bisa. Sama jangan lupa diisi namanya ya anak-anak. Iya. Bu, ini anggotanya cuma 5, jadi dia nggak bisa ikut. Siapa? Yang itu yang pegang HP itu nggak bisa ikut karena kelompoknya 5. Loh, Iya. kan tadi 16 dibagi 2 berapa? 8 dong. Ini nggak cukup Bu. Ini cuma 5. Loh, udah diajak datang sekolah kok. Nggak mau dia nakal Bu. Bu, ini kelompok berapa? Ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Saya Ya, sama ini kalau anak-anak itu referensi bisa sambil dibaca. Jadi yang nanti ya, mau. pemisahan itu. kerja ya, kerja. Pengembangan itu Apa? Enggak
Tadi sudah selesai waktu dulu pelajarannya. Sudah. Kalau sudah perwakilan kelompoknya 2 orang bersama cepetan. Alia. Alia gak makan, gak aktif buat ya. Ayo Mbak Alia. Kelompok itu ada memberi. Ayo Kelompok mungkin buri, Fer. sini. Oke, anak-anak yang jelas perhatikan dengan cepat ya. Fokus dulu, fokus. Tepuk fokus. Melihat, fokus. Oke, dan perhatikan di depan ya. Jadi nanti yang di depan kalau ada yang sama, nanti di bagian bawah juga bisa sama terus gitu ya. Oke, bisa mulai dari sekarang. Yang pertama ini nama peninggalannya Candi Tugu. Lokasinya itu di Desa Tugu Semarang Barat, dibangun atau ditemukan pada tahun 1938. Sejarah singkatnya itu dulunya Candi Tugu ini adalah perbatasan kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Iya. Dua candi hidup lokal lokasi dengan ditemukan abad 8 Masehi sejarah Kerajaan Mataram kemudian digunakan untuk tempat pemujaan dewa Siwa. Selanjutnya adalah Masjid Menara Kudus. Lokasinya di Kudus, dibangun tahun 1549. Sejarahnya didirikan oleh Sunan Kudus sebagai upaya penyebaran Islam di Nusantara. Keraton Yogyakarta, lokasinya di Yogyakarta, dibangun sekitar tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejarahnya akibat perjanjian Giyanti yang membagi dua Kesultanan Mataram. Arca Air Langga, lokasinya di Candi Belahan Jawa Timur, dibangun 1042 Masehi. Sejarahnya menggambarkan Dewa Wisnu sebagai tempat bertahan air langga ini setelah turun takut. Kenapa Mbak Sima? Oke, sudah ya. Jadi kelompok 1 ada yang sama nggak tadi? Katanya itu sama. Iya. Tapi sama kan tahunnya, lokasinya Sama. Berarti sudah betul. Oke. Anak-anak kita beri apresiasi dengan tepuk GOODGOP. Good job, asik. Good job, asik. Oke, boleh kembali ke tempat dulu. Kita kasih tepuk tangan anak-anak. Oke, sekarang bagaimana cara kita melestarikan peninggalan bersejarah? Tadi kan ada beberapa macam peninggalannya. Di sini ada beberapa upaya yang bisa melestarikan peninggalan bersejarah seperti tadi Mbak Dinda tadi ya.
Kemudian yang kedua ada menjaga kebersihan di sekitarnya. Nah, misal Mbak Yani buang sampah di Candi Gendong Songo, itu berarti melestarikan atau tidak? Menurut saya. Selanjutnya ada mengunjunginya untuk belajar. Nah, karena ini tadi ada museum. Museum itu bisa kita jadikan tempat belajar peninggalan sejarah itu. Misal di sini ada museum Wasito. Pernah kesana nggak? Di dalamnya ada peninggalan sejarah kan ya? Iya, selanjutnya itu menceritakan pentingnya peninggalan sejarah. Misalnya kita berbagi cerita seperti ini tadi ya, berbagi pengalaman. Terus kita presentasikan, nanti itu juga termasuk dia ceritakan pentingnya peninggalan sejarah. Jadi itu tadi yang katakan. Selanjutnya karena pembelajaran hari ini sudah selesai, selanjutnya anak-anak akan mengajarkan soal evaluasi. Jadi di sini ada 10 soal. Jujur nanti yo ganti untuk aku ya. Oke, kasih waktu 10 menit cukup ya? Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ayo karena tugas individu tidak boleh mencontek. Sudah selesai ya? Sudah? Ya, bisa dikumpulkan. Jadi itu tadi anak-anak pembelajaran pada siang hari ini. Sebenarnya kita bukan pembelajaran hari ini, tapi anak-anak belajar apa aja? Sejarah. Seru sekali Bu. Jadi nanti kita akan belajar tentang sejarah kerajaan yang lebih lanjut. Jadi nanti anak-anak bisa dibaca-baca lagi bukunya ya, bisa dipelajari. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang sejarah kerajaan di masa lalu. Oke, saja itu. Karena tadi kita membuka pembelajaran hari ini dengan doa, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan tadi Mbak Dia bisa membimbing doa untuk pulang. Baik, duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai berikan salam. Selamat siang Bu. Terima kasih anak-anak dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.